Nama saya Pia Palinza, NIM 1733009. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep trauma abdomen. Jadi, trauma abdomen adalah suatu kerusakan terhadap struktur yang terletak di antara diafragma dan pelvis yang diakibatkan oleh luka tumpul atau yang menusuk. Trauma pada abdomen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada trauma penetrasi, yang terbagi menjadi luka tembak dan luka tusuk. Yang kedua ada trauma kompres, yaitu hancur akibat kecelakaan, sabuk pengaman, cedera, akselerasi. Jadi selanjutnya ada anatomi dari trauma abdomen ini. Rongga pada abdomen ini dibagi atas beberapa sebagai berikut. Yang pertama itu di bagian atas diafragma, di bagian bawah pelvis, depan dinding depan abdomen, lateral dinding lateral abdomen, belakang dinding belakang abdomen serta tulang belakang. Jadi trauma abdomen ini juga ada etiologinya, yaitu trauma pada abdomen juga disebabkan oleh dua kekuatan yang merusak. Yang pertama itu ada paksaan atau benda tumpul. Jadi paksaan atau benda tumpul adalah trauma abdomen pada penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Luka tumpul pada abdomen bisa juga disebabkan oleh jatuh, kerusakan fisik, atau pukulan, kecelakaan kendaraan bermotor, cedera akibat berolahraga, benturan, ledakan, deselerasi, kompresi atau sabuk pengaman. Kalau trauma tembus ini adalah trauma abdomen dengan penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Luka tembus pada abdomen disebabkan oleh luka tusukan benda tajam atau bisa dengan luka tembak. Jadi pada trauma abdomen ini ada juga patofisiologinya, yaitu apabila terjadi pada penetrasi atau non penetrasi, kemungkinan terjadi pendarahan intraabdomen yang serius. Pasien akan memperlihatkan tanda-tanda iritasi yang disertai dengan penurunan sel darah merah, yang akhirnya gambaran klasik shock hemoragik. Jika suatu organ visceral mengalami perforasi, tanda-tanda perforasi, tanda-tanda iritasi peritoneum cepat tampak. Tanda-tanda dalam trauma abdomen tersebut seperti ada tekan nyeri, nyeri spontan, nyeri lepas, dan distensi abdomen tanpa bising usus jika telah terjadi peritonius umum. Jika setelah lanjut, klien akan mengalami takikardi dan peningkatan suhu tubuhnya. Juga terdapat leukositosis. Biasanya tanda-tanda peritonitis mungkin belum tampak pada fase awal perforasi kecil, hanya tanda-tanda tidak khas yang muncul. Jika terdapat kecurigaan bahwa masuk rongga abdomen, operasi harus segera dilakukan. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari trauma abdomen. Yaitu yang pertama ada nyeri, yang kedua ada darah dan cairan, ketiga penderita tampak anemis atau pucat, mual dan muntah, adanya darah intraperitoneal, penurunan kesadaran atau malaise, letargi atau gelisah, pecahnya organ berlumen, nyeri seluruh abdomen, auskultasi bising usus akan menurun. Pada perkusi akan ditemukan nyeri ketot. Jadi selanjutnya ada pemeriksaan penunjang dari trauma abdomen ini. Yang pertama itu yang pemeriksaan diagnostik, yang terdiri dari fototoraks, pemeriksaan darah rutin, plan abdomen foto tegak, pemeriksaan urin rutin, FIV atau intrafluorogram, diagnostik peritoneal, lavage atau DVL, ultrasonografi dan CT scan, dan ada juga pemeriksaan khususnya yaitu abdominal paracentesis, pemeriksaan laparoskopi, rectosigmoidoskopi.
Selanjutnya ada juga penanganan trauma abdomen yang terdiri dari fase emergency, yaitu airway, breathing, circulation, disability, abdominal paracentesis, pemeriksaan laparoskopi, pemasangan NGT, pemberian antibiotik, dan pencanakan laparotomi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.